Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat iman. Karena itu yang penting juga, karena tanpa iman kita tidak mungkin berada di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir insyaallah. Tadi sudah diperkenalkan, saya newbie, orang baru di sini. Orang baru ya, agak grogi sedikit. Tapi tadi saya sudah bercanda dengan penguasa di sini. Ada Pak Ustadz di depan ini, saya sudah bercanda. Jangan coba-coba mengambil tempatnya. Saya harus bergeser. Nah, kami sudah, yang jelas kami sudah silaturahim, perkenalan sama beliau-beliau. Dan kami betul dosen umum dari orang baru, dan MPIS itu ilmu bukan filsafat, tapi fisika. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti saya agak keliru-keliru ya menjelaskan tentang agama. Hanya karena ingin silaturahmi dengan ibu bapak sekalian, dan termasuk juga turut mengingatkan diri sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Saya berdiri di sini, saya yakin di hadapan saya itu pasti ada yang jauh lebih berhak berdiri di sini ketimbang saya. Hadirin jamaah tarawih witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 di kalimat terakhir, la'allakum tattaqun, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya. Kalau kita bertakwa, pasti la'allakum tashkurun, pasti la'allakum yarshudun. Mari kita coba kupas satu persatu. La'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur. Jadi tidak akan ada orang yang dikatakan bertakwa kalau dia tidak bersyukur. Apa yang dia syukuri? Salah satunya nikmat kesehatan tadi itu, salah satunya nikmat iman tadi itu, salah satunya nikmat yang dipanjangkan umur tadi itu. Sederhana saja. Boleh kita lihat ke depan, saf depan kita, saf belakang kita, saf kiri kanan kita, atau di rumah kita, tetangga kita kiri kanan, tetangga depan belakang kita, yang tahun lalu masih bercanda sama kita, yang tahun lalu masih berjamaah bersama kita. Tapi coba lihat, pasti ada yang meninggalkan kita. Kita alhamdulillah masih bersyukur mendapatkan Ramadan 1446 Hijriah. Salah satu kesyukurannya sederhana saja, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Contohnya melaksanakan sholat. Tidak usah jauh-jauh sholat 5 waktu.
Semoga bukan ada dalam ruangan ini, dalam masjid ini, di tempat lain. Masih ada sholat 5 waktunya, sholat wajibnya saja, bolong-bolong tahun kemarin 1445 Hijriah kemarin. Ya dirasa-rasa saja. Atau minimal tidak tepat waktu, karena pekerjaan yang menumpuk, deadline yang menumpuk, jadinya sedikit. Akhirnya meleset, langsung azan sholat berikutnya. Kita ketinggalan sholat yang sebelumnya. Misalnya sholat isya misalnya, atau misalnya kalau sholat isya panjang waktunya, sholat maghrib itu yang biasanya keteteran. Biasanya masih lembur di kantor, tiba-tiba nanti lewat sholat maghribnya. Nah, mulai tahun ini, mulai Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, satu la'allakum tashkurun tadi itu, satu kesyukuran kita tanamkan dalam hati agar supaya kita melaksanakan sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Plus, kalau sudah kita laksanakan itu, kita laksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib seperti yang kita lakukan tadi. Sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih seperti sekarang ini, sholat witir. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, alhamdulillah ada peningkatan dari tahun kemarin. Itu merupakan la'allakum tashkurun. Orang bertakwa juga bisa dikatakan la'allakum yarshudun. Orang yang cerdas. Apa ini ya? Kalau bertakwa itu adalah dengan ibadah. Orang sholat, orang zakat, orang puasa, ya pasti orang bertakwa itu. Tapi kok diminta itu orang bertakwa itu la'allakum yarshudun, orang cerdas. Rupanya orang-orang bertakwa itu mesti cerdas. Bisa dilihat, orang-orang yang bertakwa itu pasti akan membuat dirinya selalu up to date dengan keilmuan, utamanya Al-Quran dan hadis. Karena jangan kira kita melaksanakan puasa saja yang sederhana ini. Kan konsep puasa dalam Islam itu adalah menahan hawa nafsu dari mulainya terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, puasa sepanjang waktu. Tunggu 2 menit. Ingat, 2 menit lewat itu haram itu. Karena ada ilmunya. Tapi kalau tidak ada ilmunya, 24 jam dia puasa supaya banyak pahalanya katanya. Sama juga dengan sholat. Kalau tidak ada ilmunya, sholat itu ada waktu-waktunya. Kalau kita sholat di waktu yang tidak tepat, pasti haram. Jangan kira kita melaksanakan sholat sebanyak mungkin sholatnya, pasti Allah akan terima ini, pasti Allah akan terima ini. Belum tentu. Makanya kita harus belajar dengan ilmu. Nah, caranya apa? Dengan mendatangi seperti ini, majelis-majelis ilmu, ceramah-ceramah agama. Terus ada tadi subuh, alhamdulillah dilaksanakan kajian-kajian kita. Silahkan didatangi untuk mengupdate ilmu pengetahuan. Itu baru disebut dengan orang-orang la'allakum tattaqun. Jadi jangan cuma tidur di rumah. Memang tidurnya orang berpuasa itu berpahala, tapi lebih bagus lagi kalau kita datang ke masjid mengupdate ilmu pengetahuan. Sehingga hadis mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sang ibu sampai ke liang kubur. Jadi dari detik pertama kita melihat dunia itu sudah wajib kita menuntut ilmu itu. Sampai detik terakhir kita melihat dunia itu masih wajib menuntut ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan
yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bagi kita semuanya. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dan petunjuk itu. Al-Quran ada petunjuknya, ada penjelasannya lagi. Wal Furqan, pembeda. Apa itu pembeda? Baik yang hak maupun yang batil. Jadi kita wajib mengupdate ilmu pengetahuan utamanya dalam bulan Ramadan ini. Biasanya suasana religi di dalam bulan Ramadan ini pasti akan tercipta. Semangatnya itu lebih dari semangat di luar bulan Ramadan. Makanya biasanya saya menyebutkan di bulan Ramadan ini adalah kawah candra di muka. Apa itu? Penggemblengan spiritual umat Islam. Sehingga yang tadinya tidak semangat sholat di luar bulan Ramadan, hari ini bayangkan berapa ustaz, berapa masjid dilewati, 4 masjid katanya beliau, ya. Luar biasa itu semangat. Tapi sebelumnya memang sudah semangat memang ustaz, ya. Nah seperti itu. Jadi itu semangat untuk melaksanakan ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membicarakan tentang Al-Qur'an, izinkan kami menjelaskan sedikit. Ini masih ada waktu saya. Ada sedikit penjelasan di berbeda perspektif sedikit, tapi intinya masih dalam kerangka tema yang diberikan kepada kami. Saya kebetulan keilmuan saya dari fisika tadi itu, saya usahakan bergerak sedikit ke arah sana penjelasannya dan dikaitkan dengan Al-Quran. Semoga ini akan menambah hasanah dan mungkin ceramah-ceramah lain dari perspektif lain. Kami juga dari perspektif sendiri, insya Allah akan menambah itu. Dan tadi itu la'allakum tattaqun yang ujungnya. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah tarawih dan witir yang berbahagia. Kami mengambil dalam surah An-Naba. Surah An-Naba itu terdiri dari 40 ayat. Insya Allah kami tidak jelaskan semua Pak sampai pagi. Berita besar itu artinya An-Naba. Terdiri dari 3 bagian. Ayat 1 sampai ayat 5 itu menjelaskan tentang pertanyaan kaum kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad. Ayat 6 sampai ayat 37 penjelasan tentang kekuasaan Allah. Jadi jawaban tadi ada pertanyaan kaum kafir ayat 1 sampai 5, jawabannya ada di 6 sampai ayat 37. Menjelaskan tentang matahari, menjelaskan tentang hujan, menjelaskan tentang gunung. Nah, ayat ke-38 sampai 40 itu menjelaskan tentang pembalasan bagi orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang tidak percaya ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kami mengambil hanya beberapa ayat saja, terutama ayat-ayat sainsnya. Dalam surah An-Naba ayat 13, waj'alna sirajan wahhaja. Allah menciptakan pelita yang terang benderang. Ternyata di dalam Kementerian Agama, ya, tafsir Kementerian Agama, pelita yang terang benderang itu dimaksudkan itu adalah matahari. Jadi matahari ini disebutlah pelita. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelita itu adalah sebuah alat yang kita butuhkan pada saat kita gelap gulita. Artinya matahari ini yang kita butuhkan, sangat kita butuhkan. Saya yakin banyak orang sains di sini. Matahari itu dibutuhkan sebagai fotosintesis. Matahari itu kita butuhkan sebagai apa? Sebagai penerangan. Matahari itu kita butuhkan apa? Sebagai kesetimbangan suhu bumi ini. Kalau tidak ada matahari, pasti nanti akan menjelma bumi ini sebagai planet Pluto, planet terdingin, atau biasa disebut dengan planet putih,
karena diselubungi oleh es. Nah, fungsi-fungsi matahari tadi itu, pentingnya fungsi-fungsi matahari tadi itu, sehingga dituliskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 13 itu adalah penting. Hadirin yang berbahagia, mari kita bandingkan atau kita bayangkan bagaimana matahari itu satu hari saja tidak sampai di bumi, atau tidak berada di bumi. Sebenarnya matahari ini kadang yang diberikan oleh Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang kita lupakan. Matahari, udara, kesehatan, kadang kita abaikan. Yang kita bilang rezeki itu apa itu? Uang, pangkat, jabatan, kekuatan, gelar, itu yang kita anggap rezeki. Ternyata matahari ini penting. Mari kita ikut ceritanya ini. Sepenting apa matahari? Jarak antara matahari dan bumi 150 juta kilometer. Tentunya dengan jarak tersebut, cahaya matahari itu pasti dengan kecepatan yang tinggi akan sampai ke bumi. Matahari menyala hari ini pasti akan diterima oleh bumi hari ini juga dengan kecepatan yang tinggi. Sekarang kita bandingkan kecepatan mana yang diciptakan oleh manusia yang paling hebat? Pesawat yang paling hebat ya. Oke, kadang biasa juga menjadi kesombongan buat manusia itu. Yang diciptakan itu menjadi kesombongan, pesawat, gedung yang tinggi, Burj Khalifa, dan seterusnya itu ya, senjata yang canggih, itu kan jadi kesombongan manusia itu. Padahal dia tidak mengerti, manusia tidak mengerti bahwa itu hanya secuil kalau Allah mau kita bandingkan dengan kekuatan Allah. Sekarang kita bandingkan dengan pesawat yang canggih, di bawahnya sedikit ya, pesawat ATR. Pesawat ATR itu yang baling-balingnya dua di luar itu kan, yang biasa kita pakai dari Palu ke Lubuk, Palu Gorontalo, Palu Manado, atau Palu Buor. Nah, Palu Lubuk saja itu yang biasa ke Lubuk mengendarai mobil 11 sampai 12 jam. Tapi kalau naik pesawat ATR dengan kecepatan 510 km per jam, dan 30 menit saja atau 35 menit sudah sampai di Lubuk dari Bandara Mutiara, Siskala juga. Itu sudah sangat cepat. Tapi jika kecepatan pesawat ATR ini kita sematkan menjadi kecepatan cahaya matahari dengan menempuh jarak 150 juta kilometer tadi, berapa waktu yang ditempuh cahaya matahari sampai ke bumi? 34 tahun lamanya. Saya sudah hitung. Ibu bapak pasti yakin, saya yakin ada yang bisa hitung. Dan dipastikan 34 tahun lamanya sampai di bumi, musnah semuanya. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, pasti mati. Hewan-hewan pasti mati. Kalau tumbuhan hewan mati, manusia pasti musnah. Oke, yang paling canggih lagi, yang berikutnya, Boeing 767 yang biasa kita pakai dari Palu ke Jakarta. Palu Jakarta itu jaraknya sekitar 2.500 km. Ditempuh kalau naik pesawat, kalau dulu saya naik kapal laut kan 3 hari ya. Kalau naik pesawat kan 2,5 jam sampai. Cepat, sangat cepat. Tapi kalau Boeing 767 tadi yang kecepatannya 950 km per jam, kita sematkan menjadi kecepatan cahaya matahari dengan menempuh 150 juta kilometer sampai di bumi, berapa lamanya? Saya sudah menghitung sekitar 18,3 tahun lamanya. Masih belum bisa. Sudah musnah semua orang-orang di bumi ini. Kehidupan di bumi ini baru datang mataharinya. Mana lagi yang lebih canggih? F-16 pesawat tempur yang kecepatannya 3.530 km per jam, yang kalau diberangkatkan dari Washington DC Amerika ya, misalnya perang Israel Palestina diberangkatkan oleh Donald Trump, itu jaraknya hampir 10.000 km, 4 jam saja sudah sampai di Israel atau Palestina. Tapi itu jika kita sematkan menjadi kecepatan cahaya matahari sampai di bumi itu nanti 6,9 tahun lamanya. Masih lama. Sudah pesawat tercanggih, pesawat tempur tercanggih. Ada lagi satu pesawat tercanggih, pesawat ulang alik
luar angkasa yang kecepatannya 500.000 km per jam. Jika kecepatan ulang-alik ini, pesawat ulang-alik, kita sematkan menjadi kecepatan cahaya matahari, berapa lama sampai di bumi? Masih cukup lama juga, 12,5 hari. Belum mampu menentukan kehidupan manusia ataupun hewan maupun tumbuhan. Belum bisa menyelamatkan semuanya itu. Jadi manusia tidak boleh sombong, sehingga Maha Rahman dan Rahimnya Allah menciptakan kecepatan cahaya matahari. Saya yakin di dalam sini juga tahu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Atau saya sederhanakan lagi, 300.000 km per detik. 1 detik matahari itu bergerak 300.000 km dia nyampe. Sehingga dengan jarak 150 juta kilometer itu 8 menit kemudian sudah sampai di bumi. Luar biasa. Dan itu patut kita syukuri. Coba andaikan tidak ada matahari, kapan kita bisa makan itu? Bukan karena uang, karena matahari. Makanya tadi di awal, la'allakum yarshudun. Jadi orang-orang yang cerdas harus kita berpikir bagaimana seperti ini ya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, jika kita telah memiliki kemampuan-kemampuan itu, karena kita sudah yarshudun tadi, orang-orang yang memiliki kecerdasan, tentunya dipastikan kita memiliki semua itu. Tapi hati-hati saudara-saudara sekalian. Jika kita sudah memiliki kemampuan itu, biasanya timbul terbesit di hati kita. Ini masjid ini ramai ini, masjid ini luar biasa ini, bukan karena orang lain, tapi karena saya. Muncul sudah rasa itu. Kalau bukan karena saya, jalan itu masih balubang dari dulu ya. Kalau bukan karena saya, semua kalau bukan karena saya. Karena tadi kepandaiannya tadi, karena ilmunya tadi, karena mungkin diberikan kekuasaan, karena diberikan harta benda, tapi sudah muncul sedikit kesombongan, sedikit ria. La yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga jika ada dalam hatinya sedikit kesombongan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dua tadi yang kami ingatkan, jika ingin menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, harus menjadi la'allakum tashkurun, orang-orang yang bersyukur. La'allakum yarshudun, dan berikutnya jangan sombong, sehingga kita dapat menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.